Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sifudin. Pada siang hari ini, kami akan menjelaskan mengenai bisnis kami, pemakaian Google Trends, Google Business, dan juga menampilkan mockup dari aplikasi website kami. Oke, next. Di sini ada saya sendiri, Bagus sebagai CEO, ada Farah sebagai CTO, ada Ido sebagai CFO, Andre sebagai COO, dan juga Nabil sebagai CMO. Next. Oke. Di sini ada beberapa tugas dari kami. Yang pertama CEO bertanggung jawab sebagai kepala dari perusahaan yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap segala keputusan tertinggi dari perusahaan. Lalu ada CFO yang bertanggung jawab di bidang keuangan, administrasi keuangan, dan lain-lain. Lalu ada COO, Operating Officer, sebagai penanggung jawab dari keputusan operasional perusahaan, pengembangan riset, dan lain-lain. Ada CTO yang bertanggung jawab dengan perkembangan teknologi, pengembangan produk yang berkaitan dengan teknologi, dan yang terakhir ada CMO yang bertanggung jawab dengan urusan marketing dan juga pemasaran. Oke, next. Latar belakang. Pertama, Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia memiliki berbagai macam ekosistem pesisir dan laut. Di antaranya adalah sumber daya perikanan. Nah, yang kedua, tingkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia ini tertinggal jauh di bawah bangsa-bangsa lain yang memiliki potensi sumber daya perikanan jauh lebih kecil. Sumber pangan dari perairan laut belum dikenal dan dikonsumsi secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Bahkan, sebagian besar wilayah Pulau Jawa memunculkan kesan seolah-olah peran ikan itu tersamarkan dengan sebutan seperti iwak tahu, iwak tempe, dan juga iwak ayam. Gitu. Next. Lalu apa sih masalahnya? Yang pertama, apa sih penyebab rendahnya konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri? Dan juga cara mengatasinya itu seperti apa? Oke, next. Maka di sini kita akan sama-sama mengetahui penyebab rendahnya konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia. Lalu mencari solusi yang mampu mengatasi masalah rendahnya konsumsi ikan oleh masyarakat Indonesia bersama Seafood In. Next. Next. This is our startup. Akhirnya Seafood In ini harapannya menjadi angin segar bagi nelayan. Permasalahan yang utama yaitu pada rendahnya konsumsi ikan di Indonesia. Solusinya adanya startup ini, Seafood In, yang bertugas membantu standarisasi prosedur operasional nelayan, lalu mengelola data lokasi produksi, menelusuri produk, lalu menciptakan harga yang sesuai dan adil sehingga terciptanya ekonomi nelayan maju dan kesejahteraan meningkat. Seafood In, ngapain aja sih? Oke, jadi gini loh, Seafood In ini memanfaatkan teknologi dengan menggunakan internet, aplikasi seluler, dan pendekatan data yang lebih baik untuk membantu perdagangan perikanan lebih efisien. Cara ini memperpendek supply chain karena transaksi terjadi secara langsung antara produsen dengan pelanggan melalui aplikasi Seafood In. Terdapat dua aplikasi utama, antara lain aplikasi pemasok untuk kelompok nelayan dalam menginput data saat melakukan transaksi, dan aplikasi pembeli yang digunakan oleh perusahaan atau pelanggan B2B untuk mencari dan membelikan di kelompok nelayan. Seperti itu. Next. Apakah hanya itu? Seafood In nantinya juga akan membuat suatu forum komunikasi antar nelayan untuk saling mengetahui kondisi di masing-masing daerah dan memberikan masukan dan saran untuk membantu mereka menjadi berkembang untuk yang lebih baik lagi. Lanjut. Selanjutnya berikut adalah Seafood In dalam Google Business. Apa itu Google Business? Yaitu merupakan sebuah tools pada Google yang diluncurkan untuk mempermudah calon pelanggan mengetahui informasi bisnis Anda. Beberapa informasi yang akan ditampilkan dalam tools ini mencakup nama bisnis, alamat, email, jam operasional, nomor telepon perusahaan, website, foto kantor, hingga review dari para customer atau pelanggan. Next.
Nah, ini adalah tampilan Seafood In dalam Google Business. Lanjut. Nah, keunggulannya Google Business bagi Seafood In, yaitu kami mendapatkan akses informasi. Penggunaan Google My Business menjadi salah satu bentuk kemudahan pelanggan dalam berinteraksi dengan Seafood In. Nah, dengan adanya Google My Business juga bisa meningkatkan rating kami. Next. Oke, selanjutnya adalah Google Trends pada Seafood In. Next. Google Trends. Google Trends adalah sebuah tools yang biasanya digunakan untuk riset kata kunci yang sering dipakai dan topik hangat yang sedang diperbincangkan. Google Trends termasuk layanan Google yang cukup lengkap karena mempunyai banyak fitur, yaitu seperti menampilkan topik yang sedang banyak dibahas, mencari keyword yang sering dipakai, membandingkan performa antar keyword, dan lain sebagainya. Next. Lalu bisa dilihat kita akan mencari kata kunci yang berhubungan dengan topik yang ingin dicari. Dalam hal ini, kami akan mencari kata seafood sesuai dengan bisnis yang kami jalani saat ini. Selanjutnya, klik tombol pencarian atau enter. Next. Nah, pada grafik di atas, kita bisa mengatur negara mana yang ingin kita ulik informasinya. Berdasarkan data yang diambil dari negara Indonesia, selama 12 bulan terakhir, seafood mengalami peningkatan pencarian di hari libur panjang. Di antaranya Hari Raya Idul Fitri, Tahun Baru, dan Maulid Nabi. Sedangkan pada hari biasa, pencarian kata seafood kembali stabil atau normal. Next. Oke, pada grafik ini menampilkan bagian kriteria usaha mencari kata kunci seafood. Berdasarkan data di atas, seafood mengalami peningkatan pencarian di wilayah DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Riau, Jawa Barat, Bali. Berarti bisa disimpulkan bahwa konsumsi seafood terutama di 5 daerah di atas lebih tinggi daripada daerah lainnya. Pada grafik ini menampilkan antara perbandingan seafood dan frozen food. Berdasarkan di atas mengalami keunggulan dibandingkan pencarian frozen food. Perbandingan di antara kedua pencarian tersebut, seafood 59 dan frozen 25. Pada tanggal 9 sampai 15 Mei 2021 merupakan tingkat grafik tertinggi yaitu sebesar 100 dari seafood, sedangkan tanggal 21 Juni sampai 27 merupakan tingkat tertinggi dari grafik frozen food. Kesimpulan, berdasarkan data yang kami peroleh, kami dapat membuat rencana penjualan untuk produk seafood kami. Salah satunya peningkatan suplai pada hari libur panjang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan peningkatan penjualan kami. Kami juga dapat menemukan kota mana saja yang membutuhkan suplai lebih banyak karena memiliki permintaan yang tinggi dari produk seafood. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan hasil mockup dari aplikasi awal yang nantinya berkaitan langsung dengan pembeli dan juga penjual seafood. Berikut merupakan mockup kami. Di bagian ini ada kawan laut berkaitan mengenai penjualan dan juga pembelian seafood. Apabila akan mendaftar sebagai penjual, maka akan kita pindah ke bagian daftar sekarang di bagian penjual. Lalu apabila berkaitan dengan pembeli, maka klik di bagian bawah dan mendaftar sebagai pembeli. Dan berikut juga ada beberapa keuntungan yang akan didapatkan dan juga cara bagaimana untuk bergabung. Oke. Berikut di bagian About Us, di sini dijelaskan mengenai perusahaan kami, seperti apa sih Seafoodin itu, dan juga kami sebagai pendirinya. Ini merupakan tampilan awal apabila masuk ke dalam website Seafoodin. Dan ini adalah bagian kontak us apabila ingin get in touch dengan Seafoodin, baik di email, Instagram, dan lain-lain. Ada juga kolom untuk mengirimkan pesan kepada tim Seafoodin. Oke, di sini ada bagian join us apabila ingin mendaftar sebagai pembeli maupun penjual di Seafoodin. Lalu ada Essence of the River dan juga Essence of the Ocean yang merupakan produk dari Seafoodin, di mana Essence of the Ocean adalah produk dari sumber daya laut, sedangkan Essence of the River adalah produk dari sumber daya tawar atau sungai. Dan terakhir adalah tampilan dari kedua produk ini sendiri. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.